Bapak, Ibu Guru, dan para siswa yang terkasih, salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabarnya? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menolong dan menyertai kita sampai pada saat ini. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kita pujikan pujian, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mengikuti bunyi lagunya, mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Bapak, Ibu Guru, dan para siswa sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu bagi kami. Hingga hari ini kami dapat bersekutu bersama. Walaupun kami melakukannya secara virtual, tapi kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu kami rasakan hari demi hari. Sertai kami ya Tuhan dalam persekutuan kami hari ini, agar kami benar-benar memaknai ibadah kami hari ini sebagai bentuk syukur kami atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami. Kami juga akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman bagi kami, sebagai mutiara bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama ini, kami pahami, kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami melalui perenungan kami di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak,
ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk berdamai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Teman-teman, di antara kita tentu tidak ada yang sudah lahir pada tahun 1999 ya. Akan tetapi, pernahkah kamu mendengar tentang apa yang terjadi di negeri kita pada tahun tersebut? Tahun 1999 adalah tahun ketika bangsa kita mulai kembali menata diri setelah krisis yang melanda 1 tahun sebelumnya. Pada masa itu, banyak keluarga yang harus memulai segala sesuatunya dari awal lagi. Para ayah yang di PHK pada tahun sebelumnya karena krisis ekonomi yang menimpa perusahaan tempatnya bekerja, mulai mencari peluang baru untuk menafkahi keluarganya. Para ibu yang tadinya hanya fokus mengurus rumah tangga, mulai mencari peluang bisnis atau pekerjaan, atau tengah mengembangkan usaha yang awalnya hanya dibangun untuk menunjang perekonomian keluarga sementara waktu. Banyak keluarga yang telah setahun penuh bertahan hanya dengan makan seadanya, karena bahan makanan di toko-toko habis dijarah masa, dan harga bahan-bahan pokok menjulang tinggi. Bahkan ada keluarga yang bertahan hidup hanya dengan makan 2 bungkus mie instan setiap harinya. Untuk mengakalinya, mereka menambahkan banyak kuah dan menaburkan sedikit garam agar 2 bungkus mie instan untuk pagi dan malam dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Namun, menariknya, jarang ada orang yang menggambarkan pengalaman menghadapi kesulitan sebagai keluarga ini sebagai pengalaman yang buruk. Justru, banyak yang bersyukur pernah mengalami pengalaman itu karena katanya, pengalaman berjuang bersama seperti itulah yang menumbuhkan dan mendekatkan mereka sebagai keluarga. Dari bacaan kita hari ini, kita belajar untuk melewati berbagai musim dalam hidup kita. Ada musim yang menyenangkan, ada juga musim yang sulit. Tapi, keindahan dalam hidup tidaklah diperoleh hanya dari musim-musim yang menyenangkan saja, melainkan dari penyertaan Tuhan yang senantiasa mengiring kita di setiap musim. Seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Allah lah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Ia mengaruniakan kekekalan dalam hati kita. Musim yang berat pun menyediakan keindahan, kalau kita mau menghargai apa yang diajarkan oleh musim itu dan berjalan bersama Allah melewatinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1999 ada banyak keluarga yang mengalami kehancuran. Namun ada banyak pula keluarga yang karena memberi diri dipimpin oleh Tuhan dan menempatkan kasih Tuhan di atas segalanya di dalam menjalani hidup sebagai sebuah keluarga, serta tidak saling menyalahkan ketika situasi semakin memburuk, mampu menemukan kekuatan untuk bangkit dan bahkan menjadi lebih tangguh serta lebih bahagia. Dan pada tahun itu juga Isprianto menciptakan sebuah nyanyian yang diberi judul Keluarga Hidup Indah. Nyanyian ini menceritakan bahwa kehidupan keluarga menjadi indah bukan karena memiliki banyak kekayaan, selalu beruntung, atau tidak pernah menghadapi kesulitan, melainkan karena Tuhan hadir dan diberi ruang di dalamnya. Sebab Tuhan akan menuntun langkah keluarga yang dipimpinnya itu dengan kasih yang sempurna, yang sanggup membawa keluarga menghadapi kesulitan apapun dan mengatasi tantangan apapun
yang mungkin akan dihadapi. Pada tahun seperti ini, pada masa seperti ini, pada waktu seperti ini, khususnya ketika keluarga-keluarga kembali diperhadapkan dengan tantangan karena pandemi COVID-19, kiranya kasih yang sempurna dari Tuhan jugalah yang menuntun setiap langkah kita. Dan kiranya kesulitan apapun yang dihadapi keluarga kita tidak menjauhkan kita dari anggota keluarga yang lainnya, melainkan melatih kita untuk senantiasa berjuang bersama-sama sebagai keluarga. Kini, setelah kita memahami apa yang terjadi pada masa ketika nyanyian keluarga hidup indah ini diciptakan, mari kita menyanyikannya dengan penuh penghayatan. Kiranya setiap kata yang kita ungkapkan ketika menyanyikan lagu ini menjadi doa bagi kita, bagi keluarga kita, dan keluarga-keluarga yang lain yang sedang berjuang menghadapi tantangan yang mereka alami. Bersama-sama mari kita pujikan PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bapak, Ibu Guru, dan siswa-siswi yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita, menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada saat ini Tuhan beri kami kesempatan untuk beribadah. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan, yang menguatkan kami ketika kami menghadapi pergumulan hidup bersama keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami hendak menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa Tuhan, untuk Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi di BPK Penabur. Berkati kami semua ya Tuhan, berikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Guru dalam menunaikan tugas sebagai pendidik di BPK Penabur ini Tuhan, berikan hikmat sehingga bisa melakukan tugas dengan baik. Kami juga berdoa untuk siswa-siswi yang harus menjalani pembelajaran dari rumah masing-masing karena pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka bisa mengatur waktu dengan baik untuk mengikuti pembelajaran. Kami serahkan segala perangkat, alat yang kami gunakan, Tuhan berkati. Berikan juga jaringan internet yang akan kami pakai untuk pembelajaran setiap harinya, Tuhan yang akan berkati, sehingga melaluinya semua bisa berjalan dengan lancar.
Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Sebagai pendidik, kami membutuhkan dukungan dari setiap anggota keluarga kami. Karena itu Tuhan berikan hati yang melayani bagi setiap anggota keluarga kami, sehingga mereka bisa memberikan dukungan kepada kami. Demikian juga kami berdoa juga untuk keluarga dari siswa-siswi kami, terkhusus untuk orang tua mereka Tuhan. Berkati dalam setiap jerih payah usaha yang mereka lakukan, kiranya melalui berkat yang Tuhan berikan melalui pekerjaan mereka, semua boleh mencukupkan untuk kebutuhan ekonomi keluarga mereka, terkhusus untuk pendidikan anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk keseluruhan hidup kami dalam menghadapi setiap pergumulan, baik di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami. Kiranya tangan Tuhan yang akan menguatkan kami dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya kami serahkan doa kami ini dalam tangan-Mu. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat Tuhan penyertaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan firman-Mu terus bertumbuh di dalam hati kami Tuhan, agar kami dapat menghasilkan buah yang baik dan kami dapat melakukan apa yang kami tuai daripada buah tersebut Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Yang pertama untuk ya Tuhan para pemimpin di Indonesia, baik itu presiden dan wakilnya hingga ke jajaran-jajaran di bawahnya, RT RW sekalipun ya Tuhan, baik kepala keluarga juga, berikan kebijaksanaan, berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, agar mereka menjadi pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang jujur, pemimpin yang baik Tuhan, dan berdampak untuk Indonesia, agar Indonesia bisa lebih maju, Indonesia lebih baik Tuhan untuk di hari-hari mendatang Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pengendalian Tuhan COVID-19 di Indonesia. Tuhan terima kasih Tuhan atas penurunan kasus Tuhan, terima kasih atas kesembuhannya Tuhan yang telah Engkau berikan Tuhan. Tapi kami mau juga berdoa Tuhan buat orang-orang dan masyarakat Tuhan yang masih terdampak COVID-19, yang masih Tuhan berbaring lemah Tuhan. Tolong Kau berikan kesehatan, Kau berikan imun yang kuat, Kau berikan kesembuhan Tuhan, agar mereka bisa menang dari COVID-19 Tuhan, dan mereka bisa merasakan bagaimana Tuhan indahnya kasih-Mu Tuhan. Berikan juga Tuhan kesehatan pada tenaga kesehatan Tuhan, para nakes yang sudah senantiasa Tuhan membantu Tuhan pengendalian COVID Tuhan, membantu Tuhan penanganannya di rumah sakit Tuhan, ataupun Tuhan di daerah pengobatan lainnya Tuhan. Berikan Tuhan mereka hati yang ingin melayani, berikan mereka kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati juga keluarganya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kedamaian Indonesia Tuhan. Ya Tuhan, buat konflik yang ada Tuhan, biar Engkau yang selesaikan Tuhan. Ajar kami juga untuk memiliki hati yang bertoleransi Tuhan, hati yang menghargai sesama Tuhan, agar Indonesia bisa tetap damai Tuhan. Kami tetap bisa menyebarkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu Tuhan untuk kami bisa belajar Tuhan di Semak 2 ini Tuhan. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu Tuhan, sehingga ilmu-ilmu yang kami terima dari guru-guru dapat kami pergunakan untuk Tuhan kebaikan, untuk ilmu yang berguna di masa depan Tuhan. Terima kasih Kau berkati juga Bapak Ibu guru dan staf-staf lainnya dari Semak 2 Tuhan, agar mereka Tuhan dapat Tuhan merasakan kasih-Mu juga Tuhan, merasakan Tuhan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kedepannya Tuhan, kami akan melaksanakan lagi Tuhan sekolah daring Tuhan. Tolong Tuhan Kau yang memberikan kepintaran kecerdasan ya Tuhan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas kasih setia-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Doa kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman, masa yang sulit sekalipun dapat menjadi indah ketika kita menghadapinya sebagai satu keluarga.
dan menjadikan kasih Tuhan yang sempurna sebagai penuntun langkah kita. Oleh karena itu, kembalilah ke tengah-tengah keluarga dengan mengenakan kasih yang sempurna dari Tuhan dan dengan keyakinan bahwa Allah senantiasa menyertai keluarga kita dalam suka dan duka, dan mengaruniakan keindahan yang akan kita rayakan dengan penuh syukur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama mari kita menerima berkat yang dari Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya.